trees with ordinary masking tape. These aren't even laminated. This is posted, private property, no trespassing. Violators will be prosecuted. And we've got one there, one there, one there. Balik lagi di video gue, dan jangan bosan melihat gue, dan jangan bosan juga melihat kisah-kisah misteri dan berbahaya, karena itu nyata terjadi. Seperti 3 video yang bakal kita bahas kali ini. Dan sebelum kita mulai, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang kriminal, creepy, disturbing, dan gore, dimana video tidak nyaman ada di sini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan, dan like, share setelah sudah siap. Langsung saja kita ke 3 video tidak nyaman untuk episode kali ini. Pada awal Oktober tahun 2016, ada seorang pria bernama James Redking. James sedang mendaki di taman daerah Berkeley Junction saat ia menemukan sebuah tempat perkemahan tua. Namun yang mengejutkan, di sekitaran tempat perkemahan itu terdapat banyak poster orang hilang yang ditempel di pohon-pohon di sana. Poster-poster itu sendiri semuanya asli, yang menampilkan orang-orang hilang sungguhan di berbagai negara bagian. Menyatakan saat penemuannya, James segera mulai merekam. Okay, we're deep in the woods. Sort of, we're like on the border, because like there's a side of the woods where there's people's houses. But I came to a trail that led to a trail that led to a trail up the hill. But I saw what looked like a fire pit. Now remember, we're still in the woods. We're still in the woods. Right? I don't know what this is. Do you see the trees? Look at a white. Okay. I was like, okay, these are probably no trespassing signs, or maybe it's something for the wildlife or something. Look what these are. What the is going on in here? This is Utah, Florida. They're all different. They're all different. Every single one. This one's from Georgia. And look at it. Like, look where the we are. Who the does something like this? And we got this one. And it's obviously these, you can tell, these aren't new. Like, not just that this is 2012, Noblesville, Indiana, right? Look at the tape. Look at the water damage. These bits have been hanging up for a while. Let me just look at that. And over here in the middle of the fire pit, that's a shovel. James akhirnya melaporkan temuan itu ke pihak polisi. Meskipun setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi akan menganggapnya sebagai dekorasi Halloween seseorang. Tapi James tidak puas dengan penyelidikan ini. Penemuannya terjadi pada tanggal 3 Oktober dan menurut James, poster-poster itu sendiri tidak terlihat seperti baru saja dipasang. Kemudian di tahun yang sama, James kembali lagi tuh ke tempat perkemahan. Tetapi kali ini dihentikan oleh beberapa rambu larangan masuk. Okay, first of all, I am not violating any of these no trespassing signs. I'm simply not. I came here only to show you and get it on tape and leave. From here, we can see down there, that's the clearing. So anyway, what they've done, they printed out their own no trespassing signs. Homemade. I'm assuming these are all legally binding. I have no way of knowing, so I'm not taking any chances. You can see they attached them to the trees with ordinary masking tape. These aren't even laminated. This is posted, private property, no trespassing.
Violators will be prosecuted. We've got one there, one there, one there. Dia berkata di videonya, pertama saya tidak melanggar rambu-rambu larangan masuk ini. Saya hanya tidak melanggar dan saya cuma ingin datang di sini untuk menunjukkan kepada Anda merekam dan hanya pergi. Itu saja, kata si James. Kita dapat melihat di sana itu adalah tempat terbuka. Jadi apa yang telah mereka lakukan? Mereka mencetak rambu-rambu larangan masuk buat diri kita sendiri. Gue berasumsi ini semua mengingat secara hukum gue tidak tahu, jadi gue tidak mengambil resiko apapun. Lo dapat melihat mereka menempelnya di pohon-pohon dengan selotip biasa. Ini bahkan tidak dilaminasi. Ini diposting di properti pribadi. Pelanggaran larangan masuk akan dituntut dan kami punya satu di sana karena polisi mengatakan sudah menutup penyelidikan mereka, menandai akhir dari seluruh situasi. Jadi menurut lo, apa sebenarnya misteri yang terjadi di hutan tersebut dan mengapa poster orang hilang diletakkan di hutan atau kasus orang hilang di foto itu tidak terpecahkan? Tapi kalau itu foto yang kasusnya belum dipecahkan, terus apa tujuan foto-foto itu diletakkan di hutan? Tidak ada yang tahu. Pada tahun 2013 ada seorang pria bernama Phil Pauling. Dia mengunggah video ini ke saluran YouTube-nya. Video tersebut menampilkan Phil keluar larut malam di lingkungannya yang terletak di Mission, Oregon, Amerika Serikat. Phil mengaku telah mendengar suara-suara aneh bergema di luar lingkungannya hanya beberapa menit sebelumnya. Itulah sebabnya dia berada di luar. Pada awalnya begitu dia mencapai hutan terdekat yang hanya sekitar 200 kaki dari rumahnya, dia akan mendengar suara-suara itu lagi dan disinilah dia mulai merekam. Gue pengen lo dengar video ini baik-baik. January 21st, about 11 p.m. I'm a couple hundred feet from my house, and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Kind of sounds doggish, hyena-ish. I mean, that almost sounds like laughter. It's actually gotten closer since it started. It's probably only 200 feet, 300 feet from me right now. Sekarang rekaman suara berlanjut untuk beberapa saat lebih lama sampai suara tembakan terdengar bergema dari dalam hutan. That was a gunshot. Dan beberapa orang di komunitas itu sendiri telah mengaku telah mendengar suara serupa selama 2 bulan terakhir atau lebih menjelang rekaman. Tetapi apa sebenarnya suara-suara itu masih belum jelas menurut lo aja. Itu suara apa? Suara kumbang atau suara macan tutul? Di siang hari ada sebuah rekaman GoPro dari 2 pengendara sepeda motor trail yang mengendarai di jalur terpencil di hutan. Sepanjang video, pengendara sepeda motor terlihat melaju dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Tetapi melakukan ini akan dengan cepat terbukti hampir mematikan karena pengendara sepeda motor terus berada di jalan-jalan setapak. Mereka secara tak terduga bertemu dengan kabel baja yang digantung di 2 pohon di ketinggian seperti setingginya seleher mereka saat dia duduk di motor trailnya. Dan setelah motor itu datang dengan kecepatan yang cukup cepat, rangkap ini tidak diragukan lagi dapat merenggut nyawa siapapun. Berkendara itu melewati itu, untungnya tidak melihatnya, namun pengendara motor di depannya melihatnya dan mampu beraksi cukup cepat untuk menghindarinya. Para pengendara motor sebenarnya akan berdebat apakah akan tinggal atau tidak menunggu orang yang mengirim perangkap itu kembali. Tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan ini. Masih belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas jebakan ini yang hampir membunuh para pengendara motor ini. Apakah itu adalah
ulah dari manusia gunung di film Rong Trun, tidak ada yang tahu. Jadi itu adalah 3 video yang tidak nyaman yang berhasil direkam. Apakah menurut lo itu cuma settingan atau real terjadi? Jika lo mempunyai hal aneh dalam kehidupan lo, silahkan dikirim di Instagram gue supaya gue bisa meliputnya. Dan gue Didius pamit undur diri di hadapan kalian semua, dan see you on the next video and bye bye.